Outlook ekonomi tahun 2024 dan prospek investasi di properti seperti apa? Sejarah berbicara bahwa pada waktu mau yang namanya pemilu, Februari 2024 gitu ya, biasanya orang takut presidennya siapa dan nanti keputusannya bagaimana dan ada gundah gulananya untuk mau beli properti. Kalau saya tahu persis bahwa pemerintah ini sedang fokus kepada supaya properti naik. Buktinya Pak, dibuatlah satu peraturan 2024 sampai bulan Juni bahwa yang namanya pembelian properti di bawah 2 miliar bebas PPN. Saya tuh punya prinsip bahwa kalau investasi itu ke arah salah satunya yang sedang diperhatikan atau disubsidi oleh pemerintah. Dan begitu disubsidi dan diarahkan ke pemerintah tahu karena turunannya dari yang namanya industri properti ini 185 macam. Termasuk kursinya, termasuk kain, termasuk meja, termasuk keramik, kolam renang, atap, cat gitu ya, kasur, kemudian spray, dan so many industri yang terlibat kalau properti itu turun bahaya. Makanya pemerintah menggenjot supaya properti naik. Dan percaya tidak nih, uang beredar tambah banyak. Kok bisa? Lah kalau pemilu kira-kira, apalagi serentak nih, mulai dari wali kota, bupati, sampai gubernur, semuanya serentak. Kira-kira duit beredar nambah banyak nggak? Nambah banyak. Dan pertanyaan saya, dengan catatan hari ini, kalau bagi saya gitu ya, hitung-hitungan saya pribadi, yang namanya inflasi itu lebih besar daripada bunga bank. Kalau inflasi lebih besar dari bunga bank, itu adalah saat yang tepat kita pindah harta kita dari deposito, dari tabungan kita, ke satu tempat yang namanya hard asset, emas, perak, properti. Tapi sayangnya kalau Anda belum tahu caranya emas perak, Anda tidak menghasilkan cash flow. Properti gampang, tinggal disewakan. Makanya saya 50% dari harta saya masukkan ke properti. Di mana properti ini Anda tahan mana atau mana tahan. Kalau Anda tahan, banyak menangnya. Sekarang besi naik, bensin naik, beras naik, sekarang naik. Naiknya betul, cuma inflasinya 5%, apa ya? Inflasi 5% ini berasnya naik segitu banyak. Ya Pak Tung ada caranya ngitung inflasi beda dengan yang cuma ngitung beras. Tapi dari saya pribadi, bahwa yang namanya inflasi kalau sudah lebih tinggi, lebih tinggi dari bunga bank, sudahlah, lebih baik pindah ke salah satunya properti. Buktinya 2007-2008, pada waktu bumi gonjang-ganjing, kalau Anda investasi di properti, betul. Mau bensin ya naik turun sih Pak, tapi akhirnya naik. Besi ya naik turun, akhirnya naik. Pertanyaan saya, kira-kira properti? Ya bisa agak ngerem sedikit, tidak turun banyak-banyak karena yang punya duit tidak mau jual, tapi bisa naik, bukan hanya naik, ganti harga. Jadi prediksi saya 2024 ini, apalagi subsidi pemerintah hanya sampai bulan Juni 2024, ya ayo cepat-cepat masuk ke properti. Mumpung lagi banyak diskon dan ada hal yang menguntungkan untuk di properti bisa kita sewakan. Terus kemudian kalau saya sendiri memilih properti, saya perhatikan dulu infrastrukturnya, terus kemudian juga yang namanya fasilitasnya, rumah sakit ada enggak, terus kemudian sekolahan ada enggak, pasar modern ada enggak, sekolahan ada enggak, universitas ada enggak, dekat dengan jalan tol keluar enggak, terus kawasannya hidup atau enggak. Nah ini akan menjadikan pertimbangan saya. Kenapa saya pribadi investasi banyak sekali di Sinar Mas Land. Bahkan investasi saya pertama itu 2004. Nah sekarang saya juga beli tanah, kemudian beli di depan ICE itu ada TDW Group untuk 5.000 sekian meter. Terus kemudian ada apartemen dan ada beberapa properti yang saya beli di Sinar Mas Land, khususnya di BSD ini. Karena saya percaya investasi saya akan bertumbuh nilainya gitu ya. Dan untuk itu teman-teman, ayo segera investasi properti. Mumpung orang lain kalau lagi ragu-ragu dan pemerintah lagi memberikan subsidi, kita take action sekarang. Mau naik turun, akhirnya naik dan akhirnya ganti harga kok. Semoga bermanfaat. Saya Tung Desembaringin mengucapkan salam dahsyat.